Liturgi keempat, kelahiran Kristus. Penyalin kami panggil ke depan, yaitu pengkhotbah, ketua Natal, perwakilan aman, perwakilan dan perwakilan kelas.
dilanjutkan dengan Kor Nakamis dan diikuti oleh Kor Ama Anugerah. Setelah Kor Ama Anugerah, disiap-siap Kor Namawi.
Selanjutnya kita dengarkan Kor Ama Anugerah. Dilanjutkan dengan Kor Minangkabau. Persiapan dari Kor Minangkabau bersiap-siap mengikuti refleksi pada minggu yang berlalu. Kamu malas aja. Lihat muka aku semua.
Selanjutnya kita bernyanyi dari buku MD nomor 615 ayat 1 dan 2. Liturgi refleksi. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kelahiran Yesus bukan hanya peristiwa untuk dirayakan, tetapi teladan untuk dihidupi. Dalam terang Natal ini, marilah kita melihat bagaimana kasih, damai, dan sukacita Kristus dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghidupi kasih yang rendah hati, Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 7. Seperti Kristus yang merendahkan dirinya, Bapa dan Ibu dipanggil untuk mengasihi dengan rendah hati, mendahulukan orang lain, melayani tanpa pamrih, dan mengampuni meski hati lain. Menjaga kesatuan dalam damai. Efesus 4 ayat 3. Kelahiran Yesus membawa damai bagi dunia. Bapa dan Ibu dapat mengimplementasikannya dengan menciptakan keharmonisan keluarga, lingkungan, dan sejarah. Menjadi terang bagi sesama. Matius 5 ayat 16. Kristus adalah terang dunia. Bapa dan Ibu dipanggil memancarkan terang melalui tutur kata yang membangun, sikap yang bijak, dan kesetiaan dalam tanggung jawab. Mengutamakan keadilan dan kebencian. Mika 6 ayat 8. Natal mengajar kita dunia kepada yang benar. Bapa dan Ibu dapat menunjukkan dengan mengasihi yang tersisih, memperhatikan yang menderita, dan bertakwa dalam segala perkara. Mengajar anak dan keluarga tentang iman. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Seperti Maria dan Yusuf membesarkan Yesus dengan iman, Bapa dan Ibu dipanggil menanamkan firman dalam keluarga melalui doa, nasihat, dan teladan hidup.
menjadi pembawa harapan. Roma 15 ayat 13. Kelahiran Yesus adalah sumber pengharapan. Bapa dan Ibu dapat menguatkan hati yang patah semangat, menyemangati yang ragu, dan menghadirkan optimisme dari iman. Melayani dengan kesetiaan. Markus 10 ayat 45. Yesus datang untuk melayani. Bapak dan Ibu yang berbahagia dapat mengimplementasikannya dengan melayani jemaat, pekerjaan, dan keluarga dengan kesetiaan dan kerelaan hati. Menjaga kekudusan hidup. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Kelahiran Kristus mengingatkan bahwa hidup kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Bapak dan Ibu dapat menunjukkan kekudusan lewat integritas, kejujuran, dan kesetiaan. Hidup dalam sukacita ilahi. Lukas 2 ayat 10. Malaikat berkata, aku membawa kabar kesukaan besar. Bapak dan Ibu dapat mengekspresikan sukacita itu melalui sikap syukur, hati yang tenang, dan kemampuan melihat kebaikan Tuhan dalam hal kecil. Membagikan Injil dengan bentuk Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kelahiran Yesus adalah kabar baik yang harus dibagikan. Bapak dan Ibu dapat mewartakan Kristus melalui cerita, kesaksian, dan tindakan nyata yang menyentuh hati. Bapak dan Ibu, kelahiran Tuhan Yesus harus membuat hidup kita semakin bermakna. Bapak dan Ibu, mari kita imani bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus membawa kita semakin diberkati. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Lansia diikuti dengan Kor Indah Sadai dan dilanjutkan dengan Kor Indah Gloria.
untuk direfleksi siap-siap. Kita tidak berjalan lagi dalam gelap. Kristus menjadi pelita langkah kita. Kita adalah umat yang telah menerima kelahiran, terang yang telah datang ke dalam dunia dan tinggal di tengah kita. Kristus lahir bukan hanya untuk dikenal, tetapi untuk dihidupi, bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk menjadi jalan yang kita tempuh setiap hari. Di hadapan palungan dan salibnya, mari kita merenungkan, apakah hidup kita sungguh memanturkan terang Kristus? Apakah kasihnya nyata dalam kata dan perbuatan kita? Menerima terangnya, kita tidak berjalan lagi dalam gelap. Kristus menjadi pelita langkah kita. Hidup dalam damainya Bapa, bukan hanya perayaan, tetapi ketenangan batin yang mengeluh setiap hari. Membawa kasihnya, Dia lahir agar kita belajar mengasihi, bukan hanya yang
tetapi lewat perbuatan. Menghidupi pengalamannya di dalam dunia yang rapuh, kita berpegang pada janji bahwa Allah tetap bekerja. Membangun persatuan Kristus lahir untuk memulihkan relasi, kita pun dipanggil merajut kembali yang terpecah. Mengasihi yang lemah, kelahirannya di Patungan mengingatkan kita untuk mengenal dan peduli kepada yang tersindir. Menjadi pribadi baru, kelahiran Kristus melahirkan kita kembali. Hidup lama berlalu, hidup baru diberi kepada kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 46 ayat 1 dan 4. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Di hari perayaan Natal, Ama, Ina, dan lansia gereja ini, kami mau mendengarkan berita sukacita, berita kelahiran anak Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi berita Injil di Natal Ama, Ina, lansia pada saat ini, sesuai dengan tema PGI, itu diambil dari Matius 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak dan Ibu mengikuti semuanya di dalam hatinya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan dunia dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan olehnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri
Asa orang pategak kuhamu, siya nakin pategak kulo na nila. Jadi mo yan ay mga iba na puso. Ama kita berbicara tentang keluarga. Biasanya yang terbayang oleh kita adalah rumah yang rukun. Benar kan? Yang terbayang oleh kita adalah tempat ternyaman untuk pulang. Berbicara tentang keluarga, mungkin kita, beberapa dari kita mengingat, oh keluarga itu adalah di mana orang-orang di dalamnya adalah orang yang paling mengerti saya, kehidupanku, pikiranku, dan perasaanku. Ketika kita berbicara tentang keluarga, ada yang kita berpikir, oh disinilah momen di mana ada orang-orang yang saling mengasihi, saling mengerti. Tapi pada kenyataannya tidak selalu begitu. Kita semua sudah tahu amanat kita. Keluarga ternyata tidak hanya tempat ternyaman. Kadang keluarga justru menjadi tempat yang paling melemahkan. Saya masih ingat ketika saya melayani di Bonapasuri, anak-anak rantau yang pulang ke rumah orang tuanya hanya beberapa menit atau hanya beberapa jam saja mereka tinggal di rumah. Selebihnya di mana? Lau menjumpai dengan lau nongkrong-nongkrong, berkumpul dan berkumpul. Dan gak sedikit kita menemukan anak-anak kita itu gak betah lagi tinggal di rumahnya, gak betah lagi berbicara, berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan orang tuanya. Ya sedikitnya Amang Inan itu sudah menggambarkan, terkadang bisa jadi keluarga itu adalah tempat yang melelahkan. Ya itu keluarga Amang Inan gak selalu sempurna. Ada kalanya kita berangkat kerja, tapi hati kita tidak dipenuhi, belum dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita pergi kerja, kita pergi ke gereja, masih ada yang diam-diaman dan masih tobat. Amatai buat masih ada kita yang kesal, masih ada kita yang dipenuhi dengan kekhawatiran, dan masih ada kita yang dipenuhi dengan tanda tanya, bagaimana nanti anakku, bagaimana masa depannya, bagaimana suamiku, bagaimana istriku dan keluarga. Masih ada kita yang masih memikirkan tentang konflik. Ya, nas Alkitab kita pada saat ini Amang Inan, renungan kita pada malam hari ini pun Amang Inan, itu dimulai dari realitas keluarga yang bermasalah. Realitas keluarga yang sedang menghadapi ancaman. Realitas keluarga yang dilanda dilematis yang tinggi, bingung, sampai mereka terancam harus bercerai, yaitu keluarga Maria dan Yusuf. Bukan keluarga yang baik-baik saja, Manina, sama seperti kita. Ada tekanan, ada beban berat, ada paruh kilo, ada dopena pocong di bagasan rohani. Status hubungan mereka itu masih bertentangan. Ketika Maria mengandung, dalam adat Yahudi
dalam adat orang Yahudi adalah ikatan yang formal. Artinya ada ikatan, bedanya dengan pernikahan, mereka belum diperbolehkan hidup bersama atau tinggal bersama. Jika seorang wanita mengandung selama masa pertunangan itu, mereka bisa mendapat dampak sosial, hukum sosial, contohnya dijauhi oleh masyarakat, dianggap berzina, dan rumor seperti itu bisa mengancam masa depan si Maria, perempuan atau tunangan laki-lakinya. Tetapi Matius 1 ayat 19 kemungkinan mencatat bahkan Yusuf halat nadaulati dan rohana lau paurat kon si Maria gabi kita ibana mah lau sirakonona somani. Sebuah keluarga yang terbeban ini, sebuah keluarga yang mengalami pergumulan berat ini, sebuah keluarga yang menghadapi dilematis yang tinggi ini, di sanalah amanginam Allah menyatakan dirinya sebagai penyelamat. Di Domdo di ayat 20 saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pertanyaannya, sebenarnya Allah itu mau menyelamatkan kita dari mana? Sebenarnya Allah itu marsakap lau paruau kita siap maha. Realitanya tidak manuai banyak sekali orang Kristen yang kecewa karena konsep berpikirnya yang salah. Konsep berpikir orang-orang yang salah, orang-orang yang percaya bahkan pada konteks kehidupan Alkitab pada saat itu sudah salah dari awal. Mereka berpikir tentang kedatangan Mesias itu, kalau saya menjadi orang Kristen, maka apa yang saya harapkan itu pasti akan diberikan Tuhan, dan apa kedatangan Mesias yang diharapkan itu akan mampu melepaskan dia dari rasa khawatir, akan mampu melepaskan dia dari kemiskinan, dan akan mampu memberikan segala keinginan dan kehendak, bahkan kebutuhannya, termasuklah itu jabatan, termasuklah itu kekayaan, termasuklah itu duit. Dia mengharapkan Mesias yang seperti itu. Makanan dan otik kita pajupang Tuhan na konsepnya berpikir na somoni. Ayo pangilo siap ko Tuhan hamoraw. Ayo pangilo siap ko Tuhan asa dapat pemimpin nau, asa dapat tahu jabatan, asa dapat tahu promosi. Alaikan ujungnya dalam bahasa Sunda dikatakan pundung mainan. Dan minggu dari mana? Yang lebih parah pindah agama. Jadi kalau dalam istilah teologisnya adalah iman yang instan. Turpukon amang iman naik patang dahon dan nakati. Alay nanti nomos di amana di badua gijanilo naik kondisi cakono. Jadi mulut patugus tumasa dia kadungata bencana alam atau bencana alam. Kemananya jika ada helikopter berkeliling mencari korban? Kemananya mereka menyelamatkan?
dah ikon adong na jauh-jauh tolong baru mahir dari daerah Tuhan yang membutuhkan bantuan orang yang mengalami situasi atau konteks yang perlu ditolong do debata rotu nasomani iman Yesus nama wahun bakso masih dosa do agar permasalahan harus asitom dosa itu adalah ketidakmampuan manusia untuk bersama dengan Allah. Dosa itu adalah ketidakmampuan manusia untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau terjadi kepastian Tuhan, konflik berbeda yang batai di tonga-tonga di kerumunan, di tonga-tonga di arisan, di tonga-tonga di kuliah, komunikasi yang kurang, terjadi keegoisan, ketidakmampuan mengampuni, itu bukan akar permasalahannya, itu hanya gejala-gejalanya. Akar permasalahannya adalah dosa. Karena dosa orang tamak, tidak memikirkan orang lain. Karena dosa orang bolongan, karena dosa yang menimbulkan ketidakmampuan untuk mengampuni. Pak Jepang di Tano istilah orang Batak, unang pura-pura lupa bahwa mengingat. Karena dosa yang menimbulkan keegoisan, dosa yang menimbulkan komunikasi rusak. Jadi luka terbesar yang terjadi pada manusia itu tidak terjadi di jalanan. Kita bicara tentang keluarga yang mainan. Luka terbesar manusia itu tidak terjadi di jalanan atau di tempat kerja, tetapi di mana? Di keluarga. Dia timbul dari meja makan. Makanan ulo merda di rumah jodoh di manonton, ramah nonton. Ada 5 menit kemudian ada sesuatu nolong. Woi do barbar, woi do. Woi. Abang mapiri. Abang marepot. Doa nangis. Rumah tangga, keluarga adalah unit gereja yang paling kecil dan yang paling mendasar. Rumah, keluarga, rumah tangga itu seperti laboratorium. Disitulah tempat untuk meneliti, disitulah tempat untuk mengamati. Semua dia lupa rohani siapa Dido. Rumah itulah tempat untuk menganalisa, memecahkan permasalahan, mempelajari sifat antara suami dengan istri. Jadi jika keluarga dalam titik tersulit di dalam hidupnya, atau sama seperti Maria atau Yusuf yang sedang mempertimbangkan masalah dilematis di tengah keluarganya, biarkan dulu abang iman Tuhan itu masuk ke dalam persoalan. Biarkan dulu Tuhan itu masuk ke dalam problem-problemmu, kehidupanmu. Abang iman keluarga Yusuf dan Maria itu sebenarnya di mana titik awal power Immanuel, identitas Immanuel, Allah menyertai kita seperti yang dikatakan di dalam nas ini dimulai. Dari mana power Immanuel itu dimulai? Ayat 24, Kastorius. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Bahkan Lukas 1 ayat 38 mencatat, Maria berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Powernya dimulai dari ketaatan Maria dan Yusuf. Ketika mereka taat, pintu mujizat Allah terjadi. Keluarga itu diselamatkan. Yesus lahir. Jalan
Yusuf itu lebih mendengar suara Tuhan. Dia benar-benar taat tanpa mau mengintervensi pekerjaan Allah sedikit pun. Artinya jika engkau menghadapi akar permasalahan amalan, tenggelam di dalam titik lemah atau dosa, jangan andalkan pikiranmu. Berikan waktu untuk bermeditasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Mana lewat maruhan, tuh suara di hutan. Di suara di debatan, di hati di debatan, dan kui holan pinggul parku. Ala ikut sahadu, turoha, parbagasa. Asa diboto, hidup di debatan. Keluarga yang mendengarkan firman Tuhan, keluarga yang mendengarkan suara Allah, keluarga yang mentaati suara Allah, pasti manual siang hamalolo, mana hamalana hape. Amin. Bandingkan amanah dengan kisah perkawinan atau season pertama. Perkawinan ini, anggur itu sudah habis. Tapi tamu masih banyak. Idahamu pada Yohanes 2 ayat 5. Apa yang dikatakan Maria kepada para pelayan-pelayan itu? Ulang mana yang benar? Itu? Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu? Lakukanlah itu. Hidup umum terjadilah. Anggur itu berlimpah-limpah, bahkan banyak sekali. Memang betul Abang Ina, badai itu tak langsung stop, berhenti. Tapi yang perlu kita ingat, di dalam konsep dan stigma manusia yang diselamatkan oleh Allah adalah badai boleh nggak berhenti, tapi kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi ketika kita sambut Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, maka sikap kita itu harus berubah supaya kedua kamu selamat. Seperti tahun pelayanan tahun 2005, transformasi. Halang nama-nama kita orang Tuhan dong. Siapa orang dengan kian kor, ngerti mah. Soalnya sekarang mengingat kalau dengan kita dimintai HP keedan tadi. Soalnya harta dengan kita keedan tadi HP tuh hatai, tua bantai, tua akar tai, dan dengan kita. Hal nama-nama harus ada kemaafan yang luar biasa antara suami dan istri, antara istri dengan suami, antara orang tua dan anak, sebaliknya. Artinya harus ada penyembuhan luka batin di setiap konflik di tengah-tengah keluarga. Jangan biarkan lewat satu hari untuk diam-diaman. Pembunuh berdarah dingin yang sangat luar biasa itu adalah silent treatment, diam-diaman tanpa sentuhan. Masalahnya, nak hidup kita para puan bahwa menyimpan memelihara luka batin. Mungkin karena perkataan istrinya, mungkin karena perkataan suaminya, mungkin perkataan anaknya, atau perkataan orang tua kepada anaknya. Menjadi akar paling ini. Tiba saatnya diuti masalah lama. Gawe pada dalam. Gawe mau malu wali kasihan akar-akar permasalahan hidup lagi. Seperti ketaatan Maria dan Yusuf terhadap perintah Allah. Idawat kama aman
egoisme. Dia, Tuhan kita itu memberi bukan karena ada dua sama kita. Yohanes itu sepuluh mentakas tuh dia. Anak sasadana doileho. Bukan karena ada dua tetapi anak sasadana doileho. Dia mengalahkan egoisme. Napa tuh pertama kita ikut sadar itu amat baik pun inatai. Sobat permasalahan si Joseph dulu si Maria, datuk suara dah tinggi hata-hata. Lidu, mulu bocor dosa sana, mulu haru dosa sana. Kalau lagi kita dua ada nama moto permasalahan. Mulu akan nasi diri itu lagi. Tetapi karena mereka sejalan, mereka kompak, mereka kuat, gak bisa malu sama Nasida, malu sama keluarga Nasida. Allah yang udah kompak Nasida, berapa mata-mata, tinggi. Allah yang itu tadi soal, bukan kompak seperti anak Yes dan Safira, kompak bergabus, contoh kompak korupsi, kompak mengototoi sadari, tetapi menjadi keluarga institusi masyarakat yang terkecil itu tetap terjaga, ada kekompakan. Allah mengaruhi agama atau tenggang pemerintah, Allah mengaruhi tajam pemerintah, asal selamat kita. Asal selamat nak keluarga somon jamita hari ini unan sana terdapat orang siap. Jangan sampai kedapatan kita belum siap di masa eskatologi di mana Tuhan datang untuk kedua kalinya. On perbudi sahari maupun di bagasan Hobar surat dikukui pengurus HKBP ikut takas ke pasangan tunangan mulu adong pe perayaan pertama diusahakanlah merayakan Natal itu dengan cara sederhana. Namanya pun harus ada perenungan. Apa yang kita rasakan saat ini tidak sama dengan yang dirasakan mereka. Kalau kita sekarang bersuka cita, kolam mana nasi dan nah harus pikiran nasi. Artinya seperempat apa yang kita rasakan saat ini tidak sama, tidak dirasakan seperti apa yang kita rasakan. Lapatanna, boy do kita itu. Boy do kita ala di panitia do marsipatan makan bersama. Kita bisa makan bersama. Ala yang nama tak posting tak video makanan nanti untuk menjaga perasaan mereka. Jalan nama Yehud, anon di tinggi bangun pelean kita 25 pelean namarkan. Sadamai itu mulia, sadamai pemberian kita dari Natal, Ama dan Bina. Atau mantan, tapasahan mana umuli itu debata jalan tapasahan ma, nak umuli itu akan dongatai, mengurupi dongata namona bencana. Amin. Mau lihat emang Tuhan belum ikut kami paparenamu pada pesanan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami coba Markus di Portugis di Papua hari Tuhan siapa sahadu sama kami
atau Tuhan guru yang memahami lau maka porseni di bagasan Tuhan. Pahon maha porsional Tuhan jalan payun bahan di sudi akapan porsional. Saat masa lalu parhalan diberian saluhun ruas diberian tu bagasan tangan panah itu. Topon mana akan nabi Tuhan di bagasan hona dampak bencana alam di bagasan itu. Asa di dan nasida. Natok-tok doa Tuhan menurut nasida. Jalan roh Tuhan nasida menurut nasida. Mengalihkan pagapilon pemulihan sempurna atau Tuhan saat itu pada waktu tinani mana sahabat keluarga Tuhan Yesus matanya. Amin. Kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan yang terbaik sampai bernyanyi.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan rumahku ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada Saya Kota Soe.